Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwanul akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Dan dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan dari kitab Mukhtasar Hilya Talibil Ilm, yaitu mukhtasar perhiasan bagi para penuntut ilmu. Silakan dilihat di PDF-nya, yaitu kalau tidak salah poin yang kedua, tapi itu sudah selesai. Al-Khoslatul Jami'ah, halaman yang kedua ya, tentang ilmu itu adalah ibadah. Kemudian syarat ibadah adalah pertama ikhlasun niat lillah, mengikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua adalah al-khoslatul jami'atu li khairi dunya wal akhirah, mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulih wa tahqiquha bitamahudil mutaba'ah wa qafil asari lil ma'sum. Kemudian yang kedua adalah perangai yang mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya dan merealisasikan kecintaan kepada Allah dengan Rasulnya dengan cara bitamahudil mutaba'ah wa qafil asari lil ma'sum, dengan cara semata-mata mengikuti sunnah Nabi yang mulia dan juga mengikuti jejak bagi jiwa yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih ya, ini yang yang kita bahas sekarang ini. Kemudian sekarang pembahasan kita masuk kepada pembahasan poin yang kedua, yaitu adabut talib fi nafsihi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Yang kedua ya, poin yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang kedua. Yang pertama, al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Jadi untuk menjadikan seorang penuntut ilmu memiliki adab yang baik, dia harus punya keyakinan bahwa ilmu itu ibadah. Ketika orang itu menuntut ilmu, maka berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kun salafian, jadilah kamu seorang salafi, yakni kun salafian alal jada, jadilah kamu salafi sejati. Ya, kun salafian alal jada, jadilah kamu salafi sejati. Yang bagaimana? Alal jadati, kun salafian alal jadati tariqas salafis salih,
Jadilah kamu seorang salaf yang alal jadah, yang betul-betul di atas sesuatu yang bersungguh-sungguh, ya, yang bersemangat meniti apa? Thariqas salafis salih, yaitu jalan salafus salih. Minas sahabati, dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka faman ba'dahu mimman qafa atharahum, barang siapa yang setelahnya dari orang-orang yang meniti jejak mereka, fi jami'i abwabiddin, pada seluruh bab-bab agama, minat tauhid, dari tauhid, wal ibadati, ibadah, wa nahya, dan yang lainnya. Jadilah kamu salafi sejati yang bersungguh-sungguh meniti jalan para salafus shalih dari kalangan para sahabat Nabi, ya, dan juga hendaklah kamu termasuk yang menelusuri jejak mereka pada seluruh bab agama, ya, baik dalam urusan tauhid, ibadah, dan yang lainnya. Nah, maka di sini kita tahu bahwa ketika menjelaskan tentang masalah ini, maka kita tahu bahwa seyogianya, ya, kita ketika menuntut ilmu itu betul-betul bukan hanya mempelajari satu sisi, tapi mempelajari seluruh sisi. Belajar tentang tauhid, ya. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa artinya tauhid? Kalau dari sisi bahasa, dari wahidun artinya satu, maka tauhid wahada yuwahidu tauhidan, artinya mempersatukan. Jadi belajar tauhid itu adalah dalam rangka apa? Mempersatukan. Wahada yuwahidu tauhidan, artinya mempersatukan. Begitu. Kemudian karena tauhid ini adalah mempersatukan, maka otomatis kita harus belajar tauhid supaya setiap kita kaum muslimin memiliki jiwa ingin mempersatukan barisan kaum muslimin di atas akidah sahihah, di atas keyakinan yang benar, adal manhajis sahih, di atas manhaj yang sahih, ya, seperti itu, di atas keyakinan yang sahih, di atas manhaj yang sahih. Saya ingat ini kayaknya ikhlas, bukan ini? Antum ikhlas namanya? Nah, ini ikhlasul amal dulu, suka ngaji dulu, pernah ngaji. Antum dari sana ke sini jauh tidak? Jauh? Masa sih jauh? Tapi kalau seminggu sekali antum nginep di sini bisa? Malam Ahad bisa? Bisa enggak? Ikhlas antum punya teman-teman banyak enggak? Teman-teman seusia antum untuk belajar Quran bisa nggak? Nggak bisa. Jadi antum nggak punya teman, antum makhluk penyendiri, ya salah. Kan antum namanya ikhlasul amal. Ikhlasul amal itu harusnya tidak menyendiri, banyak temannya. Kecuali kalau antum nggak ikhlas, antum kan ikhlas namanya. Ya. Ini ikhlas ini pengen belajar katanya. Kalau pengen belajar sama temennya, antum gak usah mulazamah dulu di sini dulu. Kalau di sini antum terbukti 1 tahun sama Ustaz Ibad, nanti baru antum boleh mulazamah lagi, ya. Tapi antum di sini dulu, buktikan dulu, ya. Kalau antum sungguh-sungguh. Baik. Jadi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu, maka siapapun yang menuntut ilmu, maka hendaklah dia mempelajari seluruh pelajaran yang yang sangat penting, di antaranya pelajaran tauhid. Ya, coba sekarang kita murojaah, ya. Kalau tauhid itu ada berapa? Nah, ada 3. 1 tauhid uluhiyah, rububiyah, atau langsung dua-duanya? Tauhid
rububiyah, terus kedua uluhiyah, ketiga asma wa sifat. Tauhid yang begitu namanya tauhid apa? Namanya tauhidullah, mentauhidkan Allah. Itu namanya tauhidullah. Ada tauhidullah, ada tauhid mutaba'at di Rasulillah atau tauhid mutaba'ah. Tauhid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidullah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Begitu. Asyhadu alla ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi yang sebenarnya kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Itu tauhidul ibadah. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah melalui ibadah para hambanya. Itu adalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Itulah tauhidut talab, yaitu tauhid talab. Tauhid berupa tuntutan untuk beribadah kepada Allah, tuntutan untuk mengalokasikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu tauhidullah. Ya, tauhidu ya, ifradullah bil ibadah. Nah, ini namanya tauhid talab. Tauhid berupa tuntutan. Ada lagi tauhidul ma'rifat wal isbat. Tauhid ma'rifat adalah tauhid berupa ma'rifat, mengetahui dan mengenal tentang Allah. Isbat, menetapkan tentang Allah. Apa itu? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah? Isbatullah bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan yang ketiga adalah yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah melalui nama-namanya yang baik yang disebut dengan al-asmaul husna, dan pensifatannya yang jauh tinggi dari segala macam kekurangan-kekurangan. Seperti itu. Nah, ini namanya tauhidul ma'rifat. Tauhid dalam bentuk ma'rifat, mengenal Allah. Ya. Itu namanya tauhid ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, begitu. Mengenal tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid ma'rifat, ya. Yaitu mengenal tentang Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba dia mengenal Allah tabaraka wa taala, maka dia akan mengenal Allah. Dia yang sudah menetapkan tentang Allah. Kenal Allah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah, tidak ada yang menguasai pembelasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua. Ya, maka kita akan menetapkan betapa Allah ini agung, betapa Allah ini jauh tinggi dari segala macam kekurangan, dari segala macam sifat-sifat yang tercela, dan mustahil Allah memiliki sifat-sifat yang tercela. Maka ketika kita berbicara tentang poin ini, yakni jadilah kamu salafi sejati yang meniti jalannya para salafus saleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka siapa yang meniti jejak mereka pada seluruh bab-bab agama, apakah tauhid, apakah ibadah atau yang lainnya, maka dikatakan mutamayyizan, maka dia akan menjadi orang yang istimewa, akan menjadi orang yang berbeda biltizami asari Rasulullah SAW, dengan sebab dia meniti jejaknya Rasulullah SAW, wa taudhifi sunan, dan dengan sebab dia taudhifi sunan, yakni taudhifi sunani ala nafsika, yakni dia betul-betul
uh, berupaya untuk membersihkan sunnah-sunnah pada diri kamu, dan juga mempekerjakan kamu dengan melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Kemudian watarkil jidal, yakni meninggalkan perdebatan, wal mira, permusuhan, wal khawd fi ilmil kalam, dan juga al khawd fi ilmil kalam, yakni menceburkan diri dalam ilmu kalam, wa ma yajlibul atham, dan apa saja yang akan menarik dosa-dosa, wa yasudu anis syar'i, dan juga yang dapat menghalangi orang dari syariat. Nah ini salaf yang sejati diawali dari apa? Diawali dari keadaan dia betul-betul meniti apa? Meniti ilmu dengan mutakamil, dengan lengkap, belajar dengan lengkap. Di sini anak-anak kita ini belajar akidah, belajar tauhid ya, kemudian belajar fikih, belajar dikir dan doa, kemudian belajar tentang akhlak. Di sini belajar tentang bahasa Arab ya. Ini pelajaran yang mereka pelajari ya. Pelajaran apa nih? Hadis ya. Di sini belajar 6 hal. Saya kira siapa yang tidak mau mengikuti pelajaran itu? Coba kalau orang-orang sekitar mengetahui bahwasanya di sini diajarkan pelajaran-pelajaran tadi, insya Allah akan berminat. Orang akan berminat. Ya, apalagi nanti kalau pelajaran berikutnya ditambah dengan ilmu nahwu dan shorof, itu insya Allah orang akan berminat. Antum bayangkan mereka pagi sekolah di SD, kemudian sorenya pada asar kemudian belajar di sini bersama dengan yang lain. Mereka nggak usah jauh-jauh pesantren, yang mana di pesantren tidak akan jauh berbeda. Di pondok kami juga mereka belajar itu. Sorenya pada asar anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga yang di sini, siapa yang berminat, mereka suruh belajar tentang agama ini. Ya, insya Allah Taala. Masa mereka tidak mau? Ya, apalagi gratis ya kan? Mereka insya Allah mau. Ya kalau berinfak itu nggak usah belajar juga harus berinfak dia. Kenapa? Karena memang infak itu merupakan kewajiban kaum muslimin. Ya, terserah dengan keimanan masing-masing. Ya. Hubungan usaha ibadah juga ada. Di sini juga ada teman-teman yang lain, ada Abu Ibrahim, ada Abu Salma dan yang lainnya. Silakan antum berjadikan ini sebagai tempat antum untuk mengembangkan ilmu, menjadi motivasi antum untuk belajar seperti itu. Supaya kita yang ada di sini yakni bisa melahirkan generasi berikutnya. Dan ini sangat penting sekali. Sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan generasi yang bersemangat ya. Dan kalian yang bertiga ini harus semangat belajarnya. Jangan Jangan pantang mundur ya. Antum harus bersemangat supaya apa? Supaya sukses. Pupuk masih kecil ya. Ustadz dulu pengen belajar susah. Antum di sini gurunya sudah ada, tinggal belajar. Nggak usah mikirin banyak orang atau tidak. Ulama-ulama besar kita zaman dahulu itu yang belajar cuma 1 orang loh. Ya. Ulama itu yang belajar cuma 1 orang. Bahkan ada ulama gurunya Imam Malik itu yang belajar yakni kepada Imam Robiah kalau nggak salah cuma berdua, Imam Malik dengan seorang anak kecil. Seperti itu ulama besar, belajarnya cuma 2 orang ya kita juga sebenarnya 3 nggak ada masalah, cuma maksudnya kita harus memiliki semangat maksimal untuk mengembangkan informasi tentang kebaikan ini. Kan ada hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i kan, la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri dalam hal kebaikan. Kalau kita suka kebaikan itu kita miliki, kenapa kita tidak ajak orang lain untuk berbuat kebaikan? Dan di sini kan banyak anak-anak kita, apakah yang usia SD, yang usia SMP, usia SMA, mungkin hatta usia TK juga banyak ya kan? Dan saya punya keyakinan, masa dari semua orang yang hadir di sini nggak ada yang berbeda dengan agama. Lalu kalau mereka umpamanya merasa berbeda paham dengan kita umpamanya, ya mudah tinggal kita terangkan bahwa ini ngajarkan Quran saja. Kalau nggak percaya tinggal tak tonggoni aja. Ngajarin Quran, baca Quran sampai dia bisa. Barangkali nggak percaya, tungguin. Ini ngajarin Quran benar apa tidak? Artinya kita harus berupaya untuk apa? Untuk menjadikan mereka memiliki semangat untuk ini. Dan nanti mereka yang menyekolahkan anaknya ke sini, kalau bisa ya pada hari apa nih? Pada pekan pertama mereka kalau bisa diajak untuk bisa bersama-sama ke sini biar juga mereka ikut belajar di sini dan seterusnya begitu. Nanti barakallahu fikum ya. Saya lanjutkan lagi.
hada min ahami ma yakunu, ya, an yakuna annal insana yakunu ala tariqati salafi shalih fi jami'i abwabiddin. Lihat, ini adalah bagian yang terpenting di mana manusia yakni mesti berada di atas jalan salafus saleh pada seluruh bab-bab agama. Jadi kita ini kun salafian alal jada, yakni kun ala jadati salafi salih, jadilah kamu orang yang bersungguh-sungguh meniti jalannya salafus salih dalam semuanya. Belajar akidah salaf, belajar manhaj salaf, belajar fikih salaf. Fikih siapa? Fikih para sahabat Nabi, fikih para tabi'in, fikih tabi'ut tabi'in, fikihnya para pendahulu kita yang sukses zaman dahulu. Lihat oleh kita para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, mereka masya Allah adalah sahabat Nabi yang memiliki kesungguhan di dalam berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Begitu. Kita harus memiliki semangat itu. Memang kita mungkin tidak seperti mereka persis, tetapi semangat kita yang menggelora untuk apa? Untuk berilmu seperti para sahabat Nabi menuntut ilmu, untuk beramal seperti semangatnya para sahabat Nabi dalam beramal, untuk berdakwah seperti semangatnya mereka dalam berdakwah, dan untuk bersabar seperti hebatnya kesabaran mereka. Maka insya Allah ta'ala walaupun kita tidak sebanding dengan mereka, mudah-mudahan yakni mereka, mudah-mudahan kita di akhirat nanti dihukumi seperti mereka, yakni di bawah seperti mereka, keadaan kita juga dinilai seperti mereka. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Maka dikatakan kita harus meniti jejaknya salafus saleh fi jami'i abwabiddin, pada seluruh bab-bab agama, minat tauhidi wal ibadati wal muamalati wa ghairiha. Maka dikatakan hada huwa haqiqatul intisab ilal kitab wa sunnah. Inilah hakikat dari menyandarkan kepada kitab dan sunnah. Jadi jangan begini, akidahnya salaf tapi fikihnya khalaf. Jangan. Kita manhajnya salaf, akidahnya khalaf, apalagi akidahnya khilaf, begitu kan? Jangan. Kita kalau manhajnya salaf, akidahnya salaf, ibadahnya salaf, muamalahnya salaf, semuanya bermanhaj salaf. Termasuk rumah tangganya mengikuti jalan salaf, begitu. Termasuk yakni perkehidupan kita keseharian juga meniti jalan salaf, seperti itu. Kemudian an yakuna hadzal intisabu mashuban bidalili tahaqquqihi. Ya, bahwa penyandaran ini mesti disertai dengan apa? Dengan dalil, dengan penunjukan kepada tahaqquqi, kepada perealisasiannya. Ala wa huwa al-amalu bihi, yaitu beramal dengan kitab dan sunnah ala fahmi salafus shalih, di atas pemahaman para salafus shalih. Fa innal firaqad dhalah yantasibuna ilal kitab wa sunnah. Lihat oleh kita, golongan-golongan yang sesat pun itu mereka menyandarkan dirinya kepada apa? Kepada kitab dan sunnah. Itu golongan-golongan yang sesat. Kalau golongan-golongan yang sesat menyandarkan dirinya kepada kitab dan sunnah, maka tentu saja kita yang meniti jalan al-haq insyaallah taala, maka kita pun harus apa? Harus betul-betul bersandar kepada kitab dan sunnah. Dan itu bukan hanya intisab saja, bukan hanya pengakuan saja, tetapi harus berdasarkan pengamalan. Walau lam yantasibu ilaihima, seandainya mereka tidak menyandarkan kepada kitab dan sunnah, lakafaru bidzalik, pasti mereka akan kufur dengan sebab itu. Walakin hadza intisabun mujib, tapi ini adalah yaitu penyandaran yang palsu. Di annahu qama ala ghairi fahmi salafis salih. Mereka menyandarkan kepada Al-Quran, mereka menyandarkan kepada As-Sunnah, tapi mereka sendiri ternyata memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, tidak mengikuti pemahaman para salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Ay annahu qama ala ghairi muradillahi ta'ala, yaitu bahwasanya dia berdiri di atas yakni selain maksud Allah Ta'ala fi kitabih, dalam kitabnya, ya, yakni dia tidak berdasarkan maksud Allah, wa ala ghairi muradi Nabi SAW, dan tidak mengikuti maksud Nabi SAW.
Kalau ada Quran dia baca, dia pahami, dia tafsirkan ala muradi nafsihi, berdasarkan maksud dirinya, bukan berdasarkan maksud Allah. Kalau dia baca hadis bukan ala muradi rasulihi, bukan berdasarkan maksud rasulnya, tapi apa? Ala muradi nafsihi, berdasarkan maksud dirinya. Maka ini merupakan sesuatu yang keliru, ya. Oleh karena itulah maka penting bagi kita semua untuk apa? Untuk ketika kita ini memahami Quran berdasarkan maksud Allah, ketika kita memahami sunnah berdasarkan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Fa inna salafas salihah, ya, min a'lamin nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabih. Karena salafus salih itu adalah yaitu orang yang paling tahu, ya, yaitu fa inna salafas salihah, ya, yakni termasuk min a'lamin nas, termasuk yang paling tahu, atau bisa juga man a'lamun nas, orang yang lebih tahu bi muradillah, tentang maksud Allah Subhanahu wa taala, fi kitabih, dalam kitabnya. Kemudian wa muradi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi, fi sunnatihi, dan juga orang yang lebih tahu tentang maksud Nabi dalam sunnahnya. Tidak ada yang paling mengerti maksud Allah dalam Quran kecuali para salafus saleh. Karena salafus saleh dijelasin sama Nabi. Tidak ada yang lebih mengerti tentang maksud sunnah Nabi yang mulia, maksud hadis Nabi, maksud sunnah Nabi, ya, sesuai dengan maksud Rasulullah SAW, melainkan para salafus saleh. Karena mereka adalah orang yang hadir di zaman turunnya wahyu. Mereka mengerti pada saat wahyu turun. Itu mereka yang paham tentang masalah tadi. Kama qala Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz berkata, as-sabiquna, orang-orang yang terdahulu, wa innahum ala an ilmin waqafu, mereka diam berdasarkan ilmu, wa bi basarin nafidin kafu, dan dengan pandangan yang penuh dengan semangat melaksanakan mereka menahan diri, walakum kanu ala kasbil umuri aqwa, mereka sangat kuat untuk menyingkap berbagai macam urusan, wa bi fadlim minhu fihi law kana ahra, dan dengan karunia yang ada padanya seandainya dia harus memberikan pilihan. Ini adalah para salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, dan ini adalah ditujukan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wa ma anfasa ma alaqahu al-alama al-Albani rahimahullah, betapa berharganya apa yang dijelaskan catatan kaki oleh yakni Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Syekh Albani beliau menjelaskan dengan keterangan yang sangat bagus sekali. Apa kata Syekh Albani? Syekh Albani menjelaskan fi hadzal bab, dalam bab ini, haitsu qala, di mana beliau mengatakan, kata beliau dalam kitab At-Ta'liqat As-Saniyah Syarah Usul Dakwah Salafiyah, nahnu al-yauma, kita pada hari ini, na'isu ma'a jama'atin, kita hidup bersama dengan jamaah-jamaah yang sebegitu banyaknya, kulluhat tadda'i, semua jamaah itu mengaku annaha tantami ilal Islam, semua jamaah yang ada zaman sekarang pasti menyandarkan dirinya kepada Islam. Wa kulluha, dan semuanya ta'taqidu, beriktikad, annal islama huwal Quran wa sunnah. Mana sih jamaah yang tidak mengaku Quran sunnah, ya kan? Aliran yang lurus mengaku Quran sunnah, aliran sesat juga ngakunya Quran sunnah, ya. Kelompok ahli sunnah wal jamaah juga mengakunya Quran dan sunnah. Bahkan kelompok ya ahlul bid'ah wa dolalah wal firaq, ya, juga mereka mengakunya Quran sunnah. Bahkan hatta yang paling rusak pun juga mereka suka mengaku Quran dan sunnah. Maka kata Syekh Albani,
mereka ta'taqidu anna al-Islam huwa al-Qur'an was sunnah walakinna al-jamaahir minkum, akan tetapi umumnya dari mereka lam yartadu al-i'timada ala ma sabaqa bayanuhu, tapi umumnya dari mereka tidak ridha untuk berpegang kepada apa yang sudah lalu penjelasannya, yaitu minal amri salis, urusan yang ketiga, ala wa huwa sabil mu'minin. Mereka tidak mau berpegang, mereka tidak mau bersandar, mereka tidak mau mematok dirinya dengan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu sabilus sahabat. Mereka tidak mau dipatok mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Begitu pula yakni jalannya para sahabat Nabi al-mukarramin wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, wa atba'ihim, dan tabi'ut tabi'in, kama dzakarna anifan fi hadis khairun nas qarni, dan seterusnya. Ini penjelasan yang sangat bagus yang diterangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itulah jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Taala, maka dikatakan falidalika, oleh karena itulah fa ada murujui ila makana ali salafun salih, tidak mau kembali kepada salafus salih, minal mafahim, dari pemahaman-pemahaman, wa minal afkar, dan juga pemikiran-pemikiran, wal aro, dan ru'yu, pendapat-pendapat. Yakni siapa yang tidak mau pemahaman-pemahamannya kembali kepada salafus salih, siapa yang tidak mau pemikiran-pemikirannya kembali kepada salafus salih, siapa yang tidak mau al-ara' ru'yunya kepada salafus salih, maka huwa as-sababul asil alladhi ja'ala an-nasa yatafarraquna ila madahib syatan wa tariqa qidada. Maka siapa yang tidak mau kembali kepada jalan salafus saleh, itulah sebenarnya sebab-sebab yang pokok, itulah sebenarnya sebab yang asli yang menjadikan kaum muslimin berpecah belah menjadi berbagai macam madhab dan jalan yang bermacam-macam. Maka paman kana yuridu haqqan ar-ruju'a ilal kitab wa sunnah, siapa yang menghendaki kembali kepada kitab dan sunnah, fayal jamuhu ar-ruju', maka mesti bagi dia untuk kembali ila makana alaihi ashabun sallam, kepada segala sesuatu yang para sahabat Nabi berada di atasnya, wattabi'una wa atba'uhum min ba'dihim, begitu pula para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Ini luar biasa. Jadi katanya tidak mungkin semuanya tercapai kecuali kembali kepada jalan para salaf. Qultu, ya, kata Syekh Amr beliau mengatakan wali ajli dzalika, oleh karena itulah tarul Imam Ahmad rahimahullah, kamu akan melihat Imam Ahmad yasiru ala jadatis salafi, beliau berjalan di atas jadatis salaf, yakni sungguh-sungguh di jalan salaf, fit tahdir, yaitu dengan memberikan peringatan minal khuruji an fahmi salafis saleh, ya, memperingatkan dari sebab keluar dari pemahaman salafus saleh. Beliau memperingatkan jangan sampai kamu keluar dari jalan salafus saleh. Sampai apa? Sampai fayudzakiru tilmidahu Abul Hasan Al-Maimuniyah, sampai Imam Ahmad itu langsung memperingatkan muridnya yang bernama Abul Hasan Al-Maimuni rahimahullah taala biqouli, dengan kalimatnya iyyaka an tatakallama fi mas'alatin, hei Abul Hasan Al-Maimuni, hati-hati kamu berbicara tentang suatu masalah laisa laka fiha imam, yang tidak ada imamnya, yang tidak ada ulama terdahulunya. Jadi kalau antum ngomong nih, ya, jangan sampai imam terdahulu tidak ada yang ngomong seperti antum. Kalau kita ini bicara, jangan sampai kita berbicara yang mana orang-orang terdahulu tidak pernah berbicara seperti ini. Kita harus mengikuti apa yang pernah dibicarakan oleh orang-orang terdahulu kita, seperti itu. Makanya dikatakan iyyaka an tatakallam, hati-hati kamu dari berbicara fi mas'alatin, dalam satu masalah laisa laka fiha imam, yang tidak ada imam padanya. Demikian dalam kitab Manaqib Imam Ahmad karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Cukup insyaallah taala pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Ya, nanti insyaallah kita akan teruskan lagi yakni pada pembahasan berikutnya insyaallah di masa yang akan datang. Jadi persilakan barangkali ada pertanyaan, ya, sebelum saya tutup majlis ini. Tafadhol man yasal. Ada pertanyaan? Ya, fadhol. Menyikapi perkataan teman-teman tentang masalah takbir Quran
perasaan. Iya, misalkan kayak gini, misalkan kita ini sudah ilmu. Iya. Ada orang yang berpikir sempurna, pasti perasaannya tuh paling kalau itu atau kalau ini. Padahal yang kita lihat ini dia itu berhijab sempurna. Perasaan kita apa orang lain kepada kita? Perasaan orang lain dan kitanya tuh sikapnya gimana? Oh, tidak apa-apa. Jangan sampai mengikuti. Tidak apa-apa. Jadi itu biasa. Itu sebabnya adalah karena tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa antum yang berada di tempat ini, hendaklah antum yakni bergaul dengan mereka untuk memberikan beberapa masukan dan faidah bagi mereka. Seperti itu. Bergaulah antum sebagaimana bergaulnya manusia biasa. Kecuali kalau di dalamnya memang ada keburukan, maka antum menghindar dari keburukan tersebut. Sepanjang dalam pergaulan tersebut kita bisa memberikan faidah, memberikan manfaat bagi mereka, maka bergaulah. Ya, tapi kalau antum bergaul ternyata antum mulai tersubhat oleh mereka, maka antum segera berhenti. Seperti itu. Jadi rumusnya sederhana saja. Kita bisa memberikan faedah kepada orang lain, bergaulah. Ketika ternyata tidak bisa memberikan faedah dan orang lain malah meracuni kita, maka tidak perlu bergaul. Dan pandai-pandailah bergaul untuk memilih diri dan memilah. Yang intinya adalah bahwa setiap kita bergaul dengan mereka harus mengandung nilai dakwah, yakni mengajak mereka kepada kebaikan. Itu saja. Dan insya Allah Ta'ala cara yang paling mudah adalah mengajak mereka untuk menuntut ilmu di majlis ini. Ya, antum ajak orang-orang untuk belajar di tempat ini. Ini kan kita masih belajar tentang apa? Kitabul Ilmi kan? Kitab tentang ilmu. Antum ajak banyak orang. Masa antum nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak punya tetangga? Masa antum nggak punya teman? Setiap kali ketemu, jangan lupa ya, minggu ke-1, ya, begitu. Antum kasih tahu jam 8 sampai jam 10, gitu aja sudah. Antum kasih tahu. Jangan lupa ya, ajak teman-teman seperti itu. Supaya apa? Apa kita nggak sayang kepada mereka? Supaya mereka juga bisa meniti jalan yang hak. Sebagaimana halnya kita suka kita berada di atas jalan yang benar, maka kita pun harus mengajak orang lain untuk bisa berada di atas jalan yang benar. Itu sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Rasulullah pernah melarang mengabarkan kematian. Barakallahu. Kabar kematian itu hanya diberitahukan untuk didirikan sholat jenazah. Sudah itu saja. Kalau dikabarkan dalam rangka untuk sholat jenazah, tafadhol. Tapi kalau kabar kematian diberitakan, jadi akan menimbulkan semakin haru birunya, semakin sedihnya, semakin berduka citanya, semakin meratapnya, maka itu tidak boleh. Itulah yang disebut dengan an-na'yu al-muharram, pemberitahuan kabar kematian, yakni akan menimbulkan duka cita, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan ratapan, tangisan, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud oleh Syekh Albani. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada lagi? Ya, afwan. Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua pembahasan Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah ada bab khusus dalam syariat tentang tinggi terhadap anak perempuan? Ya, dari barakallahu. Antum melihat tindik anak perempuan itu berarti berkenaan dengan anting. Ya kan? Betul tidak? Pertanyaannya, apakah anak wanita yakni mereka beranting apa tidak? Apakah wanita zaman Rasul itu beranting apa tidak? Tidak tahu. Tapi kalau tidak tahu saya kasih tahu ya. Ketika menerangkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, maka janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Maka diterangkan perhiasan itu adalah asyab, baju. Ya. Baju luar, baju dalam, itu baju. Yang keduanya apa? Kurtun. Kurtun itu adalah anting. Kemudian al-iddu, kalung, ya. Seperti itu. Terus kemudian yakni gelang, ya. Gelang itu biasanya al-huli al-muhallaq, yaitu emas melingkar. Nanti antum akan mendapatkan fatwa Syekh Albani haramnya memakai emas melingkar. Tapi pendapat ini dianggap lemah oleh para ulama.
Kita tahu yang namanya wanita itu mereka punya gelang di tangan, mereka punya kalung, mereka punya apa? Punya anting. Saya mau tanya, kira-kira kalau anting tidak dipasang di sini, gitu. Terus kemudian gengge, wala yudrina zina apa, wala yudrina apa, wala yadribna bi arjulihna. Wanita tidak boleh menghentakkan apa? Kakinya. Kenapa? Supaya terlihat genggenya. Gengge itu gelang kaki, dan gelang kaki itu pasti mas melingkar. Gak mungkin kalau nggak melingkar. Dan seterusnya. Ala kulli hal, jemaah sekalian, bahwa persoalan hukum pertindikan mengenai yang ada di telinga ini, yakni secara mudah akan terbantah oleh semua adanya anting yang dipakai oleh para wanita. Dan itu sejak zaman dahulu kala sampai hari ini, bahwasanya para wanita itu memakai anting. Dan itu terjadi pada wanita di zaman Rasulullah SAW. Jadi ala kulli hal, sekalipun sekarang ada beberapa yakni pendapat-pendapat yang mengarah ke sana, maka pendapat tersebut tidak akan sepi dari perselisihan para ulama. Karena apa? Karena memang persoalan pertindikan ini sudah terlihat, bukan tindiknya, adanya anting apa namanya kalau bukan pertindikan. Masa antingnya sudah ada kemudian nggak pernah ditindik, jadi diapain itu? Bisa dipahami kan kali? Baik, barakallahu. Ada lagi? Baik, jemaah sekalian, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Kita akhiri di sini, dan saya ulangi lagi, jangan lupa antum ajak teman, kawan dan ande tolan, juga tetangga, orang sekampung, ajak suruh ngaji semuanya, biar mereka mengenal sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.